Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu 27 Agustus 2022. Namun sebelum kita memulai kehidupan yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita pada saat ini, mari kita bersekutu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu yang Engkau nyatakan kepada kami pada saat ini. Kehidupan yang baru. Sebelum kami memulai kehidupan yang baru Tuhan, kami bersekutu membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan memampukan kami untuk dapat memahami firman-Mu pada saat ini. Dan menjadi pegangan kami, kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan yang Engkau karuniakan kepada kami. Bersabdalah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini dari kitab Matius pasal 20, ayat 20 sampai dengan 28. Yakobus dan Yohanes yakin bahwa ibunya akan melakukan apapun jika hal itu menyangkut kepentingan dan kebutuhan mereka. Ibunya dengan lugu datang kepada Yesus, memohon kiranya berkenan memberikan jabatan khusus kepada kedua anaknya. Sangat mungkin sang ibu berpendapat meminta apapun kepada sang guru adalah hal yang wajar. Yesus tidak marah dan menghargai keluguan sang ibu. Bahkan melalui peristiwa itu Yesus mengetahui ambisi-ambisi murahan muridnya. Yesus menegaskan cara hidup baru yang patut dilakukan murid-murid, yakni yang terbesar dan terkemuka justru yang bersedia menjadi pelayan dan hamba, dan hak istimewa dalam kerajaan sorga ditentukan Sang Bapa sendiri. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, kedudukan dan jabatan tinggi serta kekuasaan besar senantiasa diperjuangkan dan dikejar manusia. Umumnya ada hak-hak istimewa dan fasilitas yang nikmat. Semua itu wajar dan alami, hanya saja apakah dikejar dan diraih melalui proses yang wajar dan sesuai ajaran Yesus. Penekanan Yohanes dan Yakobus meraih sukses juga wajar, tetapi tidak dibenarkan sebab pendekatannya nepotisme dan dapat mengorbankan kesempatan orang lain serta keluguhan ibunya. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih waktu yang begitu indah Engkau anugerahkan bagi kami untuk bersekutu mendengarkan firman-Mu. Kami diajarkan Tuhan pada saat ini lewat firman-Mu untuk senantiasa hidup sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada-Mu. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami untuk senantiasa hidup sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu di tengah-tengah kehidupan ini. Allah Bapa di dalam sorga, kami mendoakan ya Tuhan kehidupan kami hari ini. Engkau bersama-sama dengan kami dalam tanggung jawab, dalam rencana hidup kami Tuhan, dalam menjalani kehidupan yang Engkau karuniakan kepada kami. Biarlah ya Tuhan kami terus berada dalam ketaatan dan kesetiaan, menyatakan tugas dan tanggung jawab kami, senantiasa mengandalkan Engkau di setiap kehidupan kami. Berkati saudara-saudara kami Tuhan yang berada dalam berbagai pergumulan-pergumulan di tengah-tengah kehidupan ini.
Engkau hadir Tuhan menyatakan kuasa-Mu, membukakan jalan bagi mereka, sehingga mereka mampu menikmati kehidupan ini dengan penuh sukacita di tengah-tengah hidup mereka. Berkati ya Tuhan pemerintah kami dalam mengangkat tugas dan tanggung jawabnya. Biarlah mereka senantiasa dapat mengangkat tugas dan tanggung jawab ini dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan. Kami menikmati kedamaian sebagai warga masyarakat. Allah Bapa di dalam sorga, seluruh kehidupan kami Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkan salah dan dosa kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami datang berseru kepadamu. Amin. Selamat melakukan tugas dan tanggung jawab hari ini. Tuhan Yesus memberkati.